Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfigani, kelas G dengan NPM 22.307, akan menjelaskan tentang tindak pidana aduan. Pengertian berdasarkan KUHP nasional. Jadi pelaku tindak pidana dapat dituntut hanya atas dasar pengaduan. Apabila korban di bawah umur 16 tahun, maka yang berhak mengadu yaitu orang tua atau wali anak tersebut. Apabila orang tua atau wali dari anak tersebut tidak ada, maka yang berhak melakukan pengaduan adalah keluarga saudara dalam garis lurus. Apabila keluarga dalam garis lurus tidak ada, maka yang berhak melakukan pengaduan yaitu keluarga dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Apabila tidak memiliki wali atau keluarga saudara dalam garis lurus ataupun dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga, pengaduan boleh dilakukan oleh diri sendiri atau oleh pendamping. Apabila korban meninggal, tindak pidana dapat dilakukan oleh orang tua, istri, maupun suami, anak, kecuali sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. Pengaduan harus dilakukan dalam waktu tenggang 6 bulan terhitung sejak orang yang mengadu mengetahui adanya tindak pidana yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Apabila yang mengetahui tindak pidana berada di wilayah luar Republik Indonesia, maka tenggang waktu hanya 9 bulan. Pengaduan dapat ditarik lagi oleh pengadu dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan, dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan kembali. Pendapat para ahli, menurut Samidjo, delik aduan, kelas delik adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan. Kemudian menurut Susilo, dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang dapat dituntut atas pengaduan atau permintaan dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa semacam itu disebut delik aduan. Dasar hukum yang menghendaki delik aduan berada pada pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30 menurut KUHP nasional. Perbedaan KUHP nasional dan KUHP lama. Pada KUHP nasional dituntut atas dasar pengaduannya pada pasal 24 ayat 1. Kemudian dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun, yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya pada pasal 25 ayat 1. Kemudian, jika orang tua atau walinya tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarganya saudara dalam garis lurus pada pasal 25 ayat 2. Jika keluarga dalam garis lurus tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis menyamping pada derajat ketiga pada pasal 25 ayat 3. Kemudian pada KUHP lama dituntut atas dasar pengaduan pada pasal 72 ayat 1. Kemudian orang yang terkena kejahatan belum 16 tahun dan juga belum cukup umur, maka yang berhak mengadu adalah wakil yang sah dalam perkara perdata pada pasal 72 ayat 1. Kemudian jika wakilnya yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis lurus pada pasal 72 ayat 2. Jika keluarga saudara dalam garis lurus tidak ada, maka pengaduan dilakukan oleh keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga pada pasal 72 ayat 1. Kemudian pada perbedaan KUHP lama juga ada, apabila korban meninggal dunia, maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali korban secara tegas tidak menghendaki adanya tuntutan pada pasal 27. Kemudian
Pada pasal 29 ayat 1A, pengaduan harus dilakukan dalam tenggang waktu 6 bulan terhitung sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pada pasal 29 ayat 1B, pengaduan harus dilakukan dalam tenggang waktu 9 bulan terhitung sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika pengadu bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian pada KUHP lama disebutkan jika yang terkena kejahatan meninggal, maka yang berhak melakukan penuntutannya adalah orang tua, anak, suaminya, atau istrinya, kecuali korban ternyata bahwa yang meninggal tidak menghadapi penuntutan pada pasal 73. Pengaduan hanya boleh dilakukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika yang bertempat tinggal di Indonesia pada pasal 74 ayat. Kemudian pada pasal 74 ayat 1, pengaduan harus dilakukan dalam tenggang waktu 9 bulan terhitung sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak tinggal di luar Indonesia. Kemudian menurut KUHP nasional, jika yang berhak mengadu lebih dari satu orang, tenggang waktu sebagaimana disebut pada pasal 1 dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya tindak pidana pada pasal 29 ayat 2. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 disebutkan pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengaduan dilakukan. Kemudian pada KUHP lama disebutkan jika yang terkena kejahatan menjadi berhak mengadu pada saat tenggang tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu pengaduan hanya masih boleh dilakukan selama sisa yang masih kurang pada tenggang tersebut pada pasal 74 ayat 2. Kemudian pada pasal 75 disebutkan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan. Contoh kasus peristiwa KDRT itu dilaporkan terjadi di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 29 bulan 9 sekitar pukul 1.51 WIB dan pukul 9.47 WIB berawal dari korban dan terlapor Rizky Bilar yang merupakan suami istri dan terlapor mengetahui berselingkuh di belakang korban. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ejra Julpan dalam keterangannya saat itu. Kemudian kejadian KDRT itu, Lesti kemudian meminta agar dirinya dipulangkan kepada orang tuanya. Namun, permintaan itu justru menyulut emosi Rizky Bilar hingga sang suami melakukan tindak kekerasan. Beberapa kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar yaitu mencekik, membanting, dan menyeretnya ke kasur. Tak terhenti di situ, Rizky Bilar juga menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi hingga membantingnya ke lantai. Lesti kemudian melayangkan laporan terhadap Rizky Bilar yang terdaftar pada nomor LP-9-2022-SPKT-Polda Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya yang melaporkan Rizky Bilar dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pendapat saya dan kaitannya. Pendapat saya, kasus tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana aduan karena memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dan pada pasal 30 ayat 1 dan 2 di dalam KUHP nasional yang berkaitan dengan kasus tersebut karena adanya pengaduan dan dari korban kepada pelaku, kemudian adanya penarikan pengaduan oleh korban dan masalah dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan.